malam hari ini lewat pujian ini saya percaya Tuhan sedang memberitahu bahwa Dia akan pasti menolong. Setuju boleh katakan amin. Amin. Nama berdoa di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun kami yang tidak ditolong oleh Tuhan. In Jesus name. Kami percaya Tuhan. Kau sedang melakukan keajaiban di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat dan percaya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Give you honor. We give you praise Lord. Silakan duduk kembali saudara, saya hanya menyampaikan pesan firman Tuhan singkat saja. Saya percaya seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Yaitu upaya untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, karena hari-hari ini sudah Tuhan ingin mencurahkan kuasa-Nya. Saya ingin share satu firman Tuhan. Bahwa kebangunan rohani itu Tuhan tidak tiba-tiba mencurahkannya saudara. Kebangunan rohani, revival, itu terjadi ketika hati kita mengetuk pintu surga. Setuju boleh katakan amin. Dan kemudian kuasa Allah, dia katakan heaven, kuasa Tuhan turun atas setiap kita dan keluarga kita. Setuju boleh katakan amin. Kadang kita berpikir bahwa revival itu hanya terjadi untuk orang-orang yang baru pertama kali menerima Yesus. Ataupun yang orang-orang yang mengalami sakit atau orang-orang yang mengalami mungkin masa-masa yang sulit. Tapi sesungguhnya arti revival artinya dihidupkan kembali. Dalam bahasa Latin disebut itu artinya yang tadinya sempat kolaps atau sempat mengalami drop di bawah dikit. Tapi revive itu artinya kita dihidupkan kembali. Dibangkitkan kembali. Setuju boleh katakan amin. Tidak peduli berapa lama kita ikut Tuhan, berapa lama Anda mungkin ada di kursi, memanaskan kursi gereja. Tapi orang yang selalu ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan mengalami revive. Yang setuju boleh katakan amin. Dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Sehingga saudara, ibadah seperti ini Anda pasti akan ambil waktu. Setuju boleh katakan amin. Saudara, bayangkan ketika engkau jatuh cinta dengan seseorang, sesulit apapun, tidak ada uang pun saudara, Anda akan pinjam uang. Sesibuk apapun Anda akan usahakan karena prioritas ada kepada orang yang Anda sayangi. Sebab itu mengikut Tuhan bukan hanya kita diselamatkan, setuju boleh katakan amin. Tapi upaya untuk mencintai Dia, menghargai keselamatan itu adalah bagian kita. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat Dia sudah menyelamatkan kita. Tapi kita diberikan free will. Sebab itu hari ini saya ingin kita baca satu ayat firman Tuhan saudara. Tuhan ingin membawa kita ke satu musim yang baru. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kadang untuk kita mengalami pembaharuan tidak mesti ketika tahun baru nanti. Saya sampai mengingat-ingat sudah berapa bulan ini, sebentar lagi kita akan masuk di 2026. Dan berapa di antara saudara yang sepanjang 2025 pernah dan banyak mengalami pertolongan Tuhan. Boleh lihat tangan yang terangkat tinggi saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Itu membuktikan bahwa ada tangan yang kuat yang memegang Anda dan saya. Dan Dia sendiri yang akan terus berjalan menyertai setiap orang yang memberi hidupnya kepada Dia. Kadang-kadang dalam pertengahan jalan mungkin Anda mengalami stuck di tengah jalan. Anda mengalami mungkin jalan buntu. Tapi Tuhan mau berjalan dan bergerak terus. Karena Dia ingin selalu memulihkan, menghidupkan kita kembali. Saya ingin kita baca satu firman Tuhan dalam Yesaya, dicatat apa saudara? Firman Tuhan katakan bahwa pada saat itu, saudara, bangsa Israel mereka mengalami pembuangan. Saudara, mereka dibuang. Bukan hanya diperbudak tapi dibuang dan mengalami musim-musim yang sangat tidak baik dalam hidup mereka. Dan kemudian ayat ini datang saudara. Dan berkata apa? Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Firman Tuhan datang justru ketika bangsa ini dalam tekanan yang luar biasa.
mengalami semua hak hidup dicabut, dibuang, dan mengalami penindasan yang luar biasa. Mungkin Anda pernah tahu saudara kalau ada anak yang dibuang dan kemudian tidak ada orang yang ingin mengambilnya. Saudara, ada suatu waktu seorang teman saya dia bilang dia menemukan daerah Jawa Timur saudara. Kemudian ada seorang anak yang dibungkus saudara di depan pintu rumahnya dan ditaruh di dekat tong sampah. Dibuang. Saudara, bangsa Israel pada saat itu mereka dibuang. Tapi firman Tuhan ini datang. Berkata seperti ini dalam Yesaya, dicatat apa saudara? Bahwa Tuhan ingin supaya kita melupakan semua hal-hal yang sudah lalu saudara. Karena dia ingin melakukan hal-hal yang baru. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yesaya 43 ayat 19. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, kalau saudara ingat ketika Tuhan membuka laut yang tertutup itu, justru laut yang besar itu dibikin jadi tanah yang kering. Tapi kemudian kuasa Tuhan itu masih bekerja. Kadang kita pikir Tuhan cuma tolong kemarin, Tuhan cuma tolong tahun lalu. Sehingga ketika ada badai-badai dan di depan Anda berpikir, oh Tuhan sudah kehabisan cara dan tidak mungkin. Anda lihat pembalikan yang berbeda. Dia katakan aku akan membuat apa? Dia katakan jalan-jalan di padang gurun. Bahkan di tempat-tempat yang tandus dia katakan aku menyiapkan air-air yang luar biasa. Sungai yang akan mengalir dengan dahsyat. Anda lihat Tuhan tidak pernah tidak menyediakan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Dan ini terjadi kepada bangsa Israel yang pada saat itu dibuang saudara. Tapi Tuhan ingin apa? Menghidupkan mereka kembali. Revive. Dibangkitkan. Mungkin kau berkata, oh ya enggak, saya kan sudah hidup baru. Saya sudah ikut Tuhan, aku sudah pelayanan, mungkin sudah lama menjadi Kristen. Saudara, kekristenan itu terus bergerak. Setuju boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara mungkin ketika diajak doa, ya doa lagi, doa lagi. Ada berapa di antara ketika ibadah itu menjadi mungkin pilihan nomor sekian. Kalau ada proyek yang besar, ada meeting yang paling penting, Anda bisa cancel ibadah. Hari-hari ini saya sering dengar ada teman-teman saya, dia punya proyek besar, dia bisa cancel yang lain saudara. Tuhan ingin revive. He is our priority. Setuju boleh katakan amin. Revive itu artinya Anda dihidupkan kembali. Saudara, saya baca satu buku dikatakan pada tahun 1809 ada 3 orang yang berdoa dan kemudian New England terjadi revival. Saudara, gak banyak, 3 orang saja. Ada berapa di antara saudara di kantor saudara? Saya pergi ke satu kantor bersama suami dan pemimpinnya, CEO-nya saudara, dia rubah semua jam kantor. Apa yang terjadi? Awal masuk kantor, pujian penyembahan. Itu 30 menit kadang sampai bisa lebih saudara. Mereka baca firman, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa. Anda bayangkan. Itu semua seluruh karyawan Kristen tidak melakukan apapun, datang pujian penyembahan di kantor. Sehingga kantornya berubah seperti gereja. Mereka mengambil puasa bersama. Kenapa saudara? Karena mereka sadar betul bahwa di luar Tuhan mereka sangat terbatas. Setuju boleh katakan amin. Tapi bersama dengan Tuhan Alkitab mencatat engkau akan melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa dia buat dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dengan kekuatan kita sangat terbatas. Ada berapa di antara saudara membangun usaha, datang kepada Tuhan sumber yang akan menghidupkan Anda, yang akan menghidupkan usaha Anda. Saya bertemu dengan seorang pengusaha, dia bilang, Pastor tahu nggak? Saya menjadikan bos saya adalah Yesus. Ini radikal sekali. Saya tidak menjadikan saya bosnya. He is the boss. Dan dia bilang, Pastor, berkat itu sampai mengalir dan saya sampai bingung dari mana Tuhan buka jalan. Anda lihat, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia bilang, Pastor, saya mengalami jalan buntu sebuntu-buntunya. Saya teriak gak berhenti kepada Tuhan. Saya teriak. Dan dia mengalami perjumpaan
revive. Saudara, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia bilang, kadang saya seperti orang gila, Tuhan mau tolong dari mana? Dia ingat firman Tuhan berkata, aku akan membuat jalan yang baru. Belumkah engkau akan melihatnya? Engkau belum sadar bahwa Tuhan sedang buat jalan yang baru. Setuju, boleh katakan amin. Tapi kita mesti berjalan di jalan yang menghidupkan ini. Bahkan ayat ini berkata apa? Kita mesti forget, lupakan semua. Even hal-hal yang besar yang terjadi di masa lalu, maupun semua ketakutan, kegagalan, semua trauma, lupakan semuanya. Dan biarkan revive, sang revival itu, pribadi Tuhan penyelamat itu, yang akan berjalan bersama dengan Anda. Dia buat jalan yang baru. Orang tutup jalan, jangan takut. Orang copy, ambil semua usaha Anda, jangan takut. Ada Yesus, dia bisa buat pembalikan keadaan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang percaya boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Saya punya satu teman dan kemudian usahanya besar, dibangun bertahun-tahun dan menjadi the biggest, saudara, properti yang sangat luar biasa di luar negeri. Suatu waktu diambil oleh temannya. Tapi dia bilang, dia mempercayai tidak ada satu pintu yang ditutup dan Tuhan tidak akan buka pintu yang lain. Setuju boleh katakan amin. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita boleh mengalami revive, kebangkitan itu? Saudara, kalau engkau mengalami perjumpaan ini, saudara akan lihat jam-jam doa Anda akan berubah. Amin. Jam Anda menyembah Tuhan bukan hanya rutin. Setuju boleh katakan amin. Jam Anda merenungkan firman Tuhan, beribadah dan melayani akan menjadi berbeda. Karena engkau dihidupkan dari sumbernya. Setuju boleh katakan amin. Jadi bangsa Israel pada saat itu benar-benar sudah seperti tulang belulang, tulang kering. Tapi kemudian roh Allah menghidupkan mereka kembali. Dan apa yang terjadi? Kehidupan yang baru, jalan yang baru, musim yang baru, new season. Setuju boleh katakan amin. Apa yang perlu kita lakukan? Saya ada catat beberapa. Yang pertama, kembali kepada kehidupan doa. Dasar yang paling utama. Pastikan ketika engkau panggil Yesus, dia dengar. Pastikan ketika engkau sedang menyembah dia, sedang panggil Yesus, aku berseru kepadamu. Dan pastikan engkau yakin dia sedang mendengarkan itu. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu saya sangat mempercayai Tuhan melihat yang sangat spesifik, saudara. Amin. Dia tidak pernah menyembuhkan langsung secara, maksudnya langsung secara rombongan. Dia pribadi lepas pribadi. Anda lihat perempuan pendarahan, banyak orang di situ. Tapi ada satu wanita yang ingin berjumpa dengan Yesus dan tidak bisa berjumpa. Dia pegang ujung jubah rumbai. Sedangkan murid-murid yang lain dan orang-orang yang lain mungkin sudah senggol Yesus. Tidak ada yang terjadi. Saudara, kembali kepada kehidupan doa. Ada berapa di antara saudara kadang tidak ada waktu untuk berdoa? Bahkan doanya biasa aja, terima kasih Tuhan, makanan, minuman, terima kasih, mau tidur, hanya sebagai rutinitas. Tapi mulai hari ini, biar revival itu terjadi. Dan ketika engkau melipat tangan dimanapun engkau angkat tangan, di mobil, di jalan, engkau bisa berdoa di mana aja. Di rumah, di perjalanan. Saya kadang-kadang di mana aja saudara. Kadang saya berusaha orang gak lihat, tapi kadang-kadang saudara, saya dengar lagu, saya angkat tangan karena saya tahu bahwa hidup saya tidak ada di luar Tuhan tuh gak mungkin. Berapa di antara saudara yang mempercayai itu? Saudara boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Doa mengubahkan sejarah. Doa bekerja di belakang layar. Surga tuh intervensi. Ketika engkau angkat tangan, ketika engkau panggil namanya, dengan doa, kata-kata yang paling lemah sekalipun, surga bergetar, pintunya terbuka. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, karena dia justru menunggu. Kapan anak-anaknya panggil dia, saudara? Anda lihat ketika ada anak yang baru lahir, saudara, kemudian dia bisa jalan. Pertama dia panggil mama, papa, orang tuanya. Kapan papa, mama, senangnya luar biasa. Dan bapak kita, dia selalu tunggu. Kapan engkau panggil dia? Abah, Bapak. Kapan engkau panggil dia? Dan panggil dengan kesungguhan hati. Increase your prayer life. Bangun kembali, saudara. Engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat. Dan yang terakhir, bangun kehidupan di dalam hadirat Tuhan.
Setuju boleh katakan amin. Hadirat Tuhan itu dari tempat ini dia mengalir. Ketika engkau menyembah Tuhan dia mengalir sampai ketika engkau di rumah, di tempat pekerjaan. The presence of God itu selalu menyertai Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Dan ketika hadirat Allah, kehadiran Tuhan, engkau beri ruang, engkau akan lihat apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Apa yang aduh ini nggak mungkin ya Tuhan. Tapi Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Tadi malam saya pergi pelayanan ke puncak dan ada orang-orang yang 7 jam naik mobil untuk sampai ke tempat KKR tadi malam. Dan mostly mereka bukan dari orang yang percaya kepada Yesus. Ada yang 4 jam. Can you imagine? Dan tadi malam mengalami lawatan kuasa Tuhan. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi tanpa ada paksaan apapun. Bahkan orang-orang yang datang dari jauh, saudara. Kenapa mereka bisa datang 7 jam? Kenapa? Kadang kita mesti bersyukur ya, naik mobil 15 menit mungkin nyampe, saudara, betul gak saudara ya? Mungkin naik motor, Gojek, Grab, apapun ada fasilitas saudara. Tidak ada mungkin kesulitan, mungkin tidak ada yang tempat ini jalan 1 jam, gak ada kan kayaknya saudara ya. Bukankah fasilitas luar biasa pada zaman dulu. Orang-orang yang menginjil, hamba-hamba Tuhan, mereka jalan berkilo-kilometer. Kenapa? Karena cinta Tuhan membakar mereka. Kehadiran Tuhan itu melenyapkan semua apapun yang selalu menjadi alasan. Hari ini revival terjadi ketika ada step yang Anda ambil untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ada di antara saudara sedang berdoa untuk keluarga. Bahkan ada di tempat ini Anda yang sedang mengalami depresi, sedang mengalami tekanan yang sulit untuk Anda lawan. Saudara, mungkin Anda sudah ke psikiater, ke psikolog. Saya ketemu dengan teman-teman saya punya uang banyak. Saya tanya, Bu, gimana, sudah bisa tidur belum? Dan masih mengalami anxiety, masih mengalami ketegangan. Saya bilang, Bu, saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara malam hari ini yang mau bersama dengan saya? Revival, bangkit lagi. Amin. Berapa di antara saudara yang rindu untuk bangkit lagi? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Mungkin puluhan tahun Anda ikut Tuhan, puluhan tahun Anda menjadi Kristen. Tapi sometimes perlu ada momen untuk kita dibangkitkan kembali. Berjalan kembali lebih kuat. Berjalan semakin kuat, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju boleh percaya, boleh katakan amin. Dan itu yang akan membuat engkau melihat saudara, ada banyak pintu-pintu yang sulit kemudian terbuka dengan cara-cara yang ajaib. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang menceritakan mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Ada seorang anak yang baru gantung diri, saudara. Aduh, sedih sekali. Anak perempuan dan keluarganya sangat diberkati Tuhan. Saudara, hari-hari ini setiap kita perlu Yesus. Setuju boleh katakan amin. Dan kalau boleh jujur saudara, ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan. Dan mereka kadang simpan sendiri. Tidak tahu mau kasih ke siapa. Tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan saudara. Saudara, hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus. Dan biarkan dia mengangkat kita. Arti revival salah satunya kita kolaps, kita jatuh, kita ada di lembah yang paling dalam. Tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Amin. Jika itu saudara Anda rindu, boleh saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Malam hari ini Tuhan, kami tidak berdoa yang lain. Kami hanya ingin berdoa supaya Tuhan memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami. Beberapa di antara saudara yang rindu, biar angin Roh Kudus kuasanya
menghidupkan engkau kembali. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi saudara, dimanapun Anda berada. Amin. Ada berapa di antara saudara yang hari ini bahkan sudah mengalami momen-momen engkau capek dengan hidup ini. Engkau capek dengan semua masalah. Engkau capek dengan semua tekanan. Saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia bukan hanya menyelamatkan Anda dan saya, tapi Savior, Yahweh, penyelamat itu, Dia ingin mengangkat setiap beban-beban yang Anda tidak mampu pikul dalam nama Yesus. Ada berapa di antara saudara bahwa Anda mungkin Kristen, ya Kristen aja, tapi Anda tidak pernah mengalami mengikut Tuhan itu seperti apa sih? Excited itu, mencintai Tuhan itu seperti apa? Hanya rutinitas. Tapi malam hari ini jika itu saudara angkat tanganmu di tempat Anda duduk dan berdiri setinggi-tingginya, biar kuasa dan kasih Tuhan mengalir dan kau akan mengalami dihidupkan kembali. Keluargamu dihidupkan kembali. Shandara takaya ralabaya, shandara takaya ralabaya, shandara. Ada di antara saudara yang mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Anda tidak bisa cerita kepada siapapun. Hari ini angkat kedua tanganmu tinggi. Dia adalah jawaban kehidupan Anda. Amin. Haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Ada di antara Anda yang sedang berdoa supaya mujizat itu boleh terjadi. Ada di antara saudara yang sedang sakit, keluarga sedang sakit. Anda mengharapkan Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu lebih tinggi. Biarkan kuasa Tuhan mendatangi Anda dan saya. Wherever you are, mari kita sembah Dia. Haleluya. In Jesus mighty name. Amen. Haleluya. Engkau sedang menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. In Jesus name. Ada di antara saudara yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Dalam sikap doa kita boleh pejamkan mata saudara. Dimanapun Anda berada. Tuhan tahu saudara, kau tidak mampu. Tuhan tahu engkau merasa sendiri. Dalam 1-2 menit, dimanapun Anda berada. Boleh saudara angkat tangan lebih tinggi di atas kepala. Yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Aku udah banyak doa yang aku sangat bergantung kepada Tuhan. Amin. Jesus name. Jesus name. Bapa kami berdoa dalam nama Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Semua kami perlu Yesus. We pray. Tidak ada kami yang gak perlu Yesus Tuhan. Bapa, Engkau tahu karena kami anak. Engkau tahu ada di antara kami yang dalam kebutuhan pekerjaan dan keuangan sudah sangat di tempat-tempat yang sudah sangat sulit sekali. Dan kami mengangkat tangan, anak-anak-Mu mengangkat tangan, memohon supaya Engkau sendiri yang membangunkan, menghidupkan kembali semangat kami, iman kami, bahkan seluruh keluarga kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, dimanapun setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir right now in Jesus name. Engkau yang sedang mengalami jalan buntu dan gak tahu, semua pintu tertutup dan gak tahu mau dari mana Tuhan tolong, dari mana pembayaran, dari mana usaha supaya bisa jalan right now in Jesus mighty name. Kami berdoa ada pintu yang terbuka
nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kami tahu kami punya Bapa yang sangat baik. Bapa di dunia aja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kami yang di surga. Hamba berdoa biar setiap kami yang saat ini membutuhkan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan mereka akan melihat pertolongan Tuhan mulai hari ini. Hamba berdoa di antara kami yang sedang mengalami tekanan-tekanan yang sulit untuk mereka keluar. Apakah itu depresi, apakah itu badai-badai yang sulit. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini ada tangan yang kuat, tolong Anda. Sembuhkan hatimu, bebaskan hidupmu. Dan engkau punya pengharapan yang baru. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Right now. Kesembuhan terjadi, terima dalam nama Yesus. Engkau dicinta oleh Tuhan. Engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dia pegang erat tanganmu dan engkau akan lihat mujizat Tuhan. Aku berdoa setiap keluarga demi keluarga. Mari angkat tanganmu yang sedang berdoa untuk keluarga Anda. Angkat tanganmu lebih tinggi. Jesus mighty name. Revive. Kebangkitan terjadi. Pemulihan terjadi. Anak-anak kembali kepada Tuhan. Orang tua kembali kepada Tuhan. Anak-anak dan bapa, ibu dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga mengalami restorasi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami melupakan yang lalu, yang lama, semua kepahitan, kegagalan, trauma. Dan hamba berdoa, kasih Tuhan, pengampunan turun dalam nama Yesus. Kami akan melihat keluarga demi keluarga beribadah. Kami akan melihat keluarga demi keluarga menyembah Tuhan. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus. Dan kami lihat pemulihan yang dahsyat terjadi. Apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus terjadi. Terpuji namamu selama-lamanya. Terpuji namamu selama-lamanya. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Kita nyanyikan, Yesus, padamu ku berseru. Jesus mighty name.